Gus Coy. Apa yang dikemukakan? Ini terlalu cepat. Ini mau mengambil alih. Jadi matahari gas itu terbit, ayam sudah berkokok ya. Iya benar juga. Tapi memang pertemuan kondang dia itu sedikit banyak mengeliminasi berita pertemuan Teko Umar. Jadi mungkin saya juga nggak mengerti mengapa timingnya dibuat pas pada hari yang sama, pada jam yang hampir sama. Dan konferensi persnya juga hampir bersamaan. Jadi begitu gondang dia selesai, baru diakhiri dengan Teko Umar gitu. Jadi saya tidak tahu ya ada apa semua ini. Pertama, dugaan saya begini, kenapa Pak Jokowi tidak hadir di Teko Umar? Kenapa tiba-tiba seolah-olah perhatian publik terhadap Teko Umar dialihkan juga ke gondang dia? Gitu loh kira-kira ya. Nah, apakah memang ada pesan, tanda kutip ya, disengaja atau tidak disengaja, ada skenario atau tidak ada skenario, agar berita Teko Umar dieliminasi sedemikian rupa, demi kepentingan apa yang kita nggak tahu benar. Kira-kira gitu tuh. Ya, jadi gini Mas. Pertama saya menggarisbawahi Mas Lukman tadi. Kan ngomongnya selalu ini. Ya, selaras nih. bahwa setelah pemilu tentu masih ada sisa-sisa masalah. Nah, oleh karena itu para pemimpin ini harus memberikan suri tauladan, memberi cermin yang baik bahwa meskipun kemarin itu bersaing, pernyataannya dari sana kerasnya luar biasa, kelompok sana luar biasa. Kalau dari sini biasa-biasa saja. Nggak tahu ini negarawan yang mana yang lebih negarawan. Nah, setelah itu mereka kemudian bertemu. Ini implikasinya bagus untuk rakyat. Ya, ini bagus sekali. Nah, oleh karena itu tafsir itu, ya, tafsir yang kemudian membuat apa namanya suasana baru yang tidak bagus lagi itu harus dihindari. Meskipun masing-masing punya hak untuk menafsiri. Seperti Pak Surya pertemuan dengan Mas Anies, gubernur, ditafsiri ini sudah mau. Itu sebetulnya tergantung yang menafsiri. Tapi intinya adalah silaturahim. Dan semuanya logis. Mas Anies itu dulu salah satu deklarator Ormas Nasdem. Yang bacain loh. Kemudian, ya yang bacain. Kemudian, pembaca manifesto. Kemudian dia sekarang jadi gubernur DKI. Apapun ceritanya, kita ini rakyatnya yang ber-KTP Jakarta ini rakyatnya Anies. Loh, ada gubernur ingin ketemu rakyatnya Pak Surya kan rakyat, nggak punya jabatan apapun di negara ini, masa nggak diterima, begitu kan? Makannya gratis, semua gratis ya. Kemudian pernyataan juga nggak ada sampai mendukung Anies, tetapi bahwa kita juga harus jujur. Anies adalah salah satu putra terbaik, dia suka apa tidak suka, ya kan? Lah iya dong. Suka nggak suka Pak Baru Surya baru kali saya dengar. ya, memberi apresiasi. Putra terbaik itu baru kali yang Loh, salah satu. Sudah. Kan harus jujur dong. Ini juga terbaik semua ini. Tapi ini salah satu. Nilai 5. Hah? Loh itu terserah Pak Surya, itu subjektif ya. Jadi nggak usah ngiri kepada minus merah. Nggak naik kelas kok. Angka merah itu. Ya itu terserah aja. Nah, ini fakta. Nah, oleh karena itu pertemuan-pertemuan seperti ini harus dimaknai secara wajar. Kita termasuk pengamat ini bagaimana memberikan interpretasi yang membuat suasana itu kondusif. Susahnya dalam politik susah memaknai secara wajar. Ya. Ya susahnya dia sebetulnya ada, cuma memang sengaja kalau nggak dimaknai seperti itu kurang seru. Yang susah, gitu ya. Ada informasi begini, atau ini jangan-jangan saya yang kelewatan mengartikan, yaitu bahwa Nasdem dan PKB adalah dua partai di antara sekian banyak di luar PDIP yang lagi sakit hati, yang lagi susah karena Gerindra masuk di situ bersama dengan PDIP. Kalau saya berani pastikan tidak seperti itu, ya. Dukungan PKB terhadap Pak Jokowi ketika mencalonkan presiden dan 5 tahun yang akan datang adalah dukungan tanpa reserve. Karena apa? Karena memang kami tertarik dengan cara kepemimpinan Pak Jokowi, ya. Dan kami menganggap cara kepemimpinan seperti itu cocok untuk Indonesia maju 5 tahun yang akan datang. Jadi seperti itu. Nah, tapi kalau kemudian kami dianggap sebagai sebuah partai politik yang menyiapkan juga kader-kadernya untuk membantu Pak Jokowi, itu memang menjadi fungsi partai politik kan. Salah satu fungsi dari partai politik adalah memberikan dan menyiapkan kader-kader kepemimpinan bangsa. Itu yang kami lakukan. Nah, kami siapkan, kami serahkan kepada Pak Jokowi. Pak Jokowi silahkan memilih di antara berbagai macam kader terbaik PKB ini untuk menjadi pembantu Pak Jokowi. Kira-kira seperti itu. Saya ingin dengarkan komentar soal koalisi plus-plus, termasuk juga dari Miftah Sabri. Kami akan kembali saat lagi setelah pariwara berikut. Koalisi
plus plus.